Dalam urusan produk bisnis misalnya, kita itu kalah dengan orang-orang non-muslim yang selalu ihsan. Sampai coklat pun kalau coklat saudara kita itu bikin serak. Tapi coklat yang ada di indikasi milik musuh Islam itu ternyata lega di tenggorokan, ini kan bikin pusing namanya. Mana ihsan kita? Sampai suatu ketika seorang muslim pembuat tahu dan tempe mendatangkan kedelainya, tidak mau kedelai lokal, belinya nggak mau dengan orang-orang di kiri kanan. Kenapa tidak beli? Dia harus ngambil dari tempat yang jauh, dari luar negeri, kedelai Amerika misalnya. Itu kenapa? Karena kan lebih baik beli milik tetangga dan sebagainya. Iya Bu ya, saya pernah mencoba dan memang lebih enak sebetulnya pakai kedelai tetangga. Saya beli, mesin saya yang rusak. Loh kenapa? Campur pasir. Ini kan tidak ada itkon. Apakah karena tidak dibersihkan atau sengaja? Kalau satu karung dimasukin pasir setengah kilo, nggak ada yang sadar. Ini kan nggak kejujuran. Kita perlu itkon dalam membuat sesuatu yang enak deh. Jadi tukang jahit saja nggak bisa itkon, selalu ingkar janji, sampai pusing tuh yang jahitkan, bolak-balik, sampai orang mengatakan apakah karakter tukang jahit begitu? Oh enggak, banyak khayat masa dulu ahli surga kok. Tinggal benah diri aja yang itkon, yang ihsan. Apa memang gayanya begitu? Penjahit selalu banyak yang penjahit, bukan semua penjahit. Ada penjahit itu banyak. Menjanji dok sampai nyemput bolak-balik. Kenapa tidak bisa serius? Karena kalau dia serius bakal berjaya lah, orang senang dan rezekinya juga akan banyak nanti pada akhirnya. Kalau sudah mulai yang bikin kesel orang, ya mana ada berkah dalam hidupnya. Sementara orang lain cari rezeki, sampai suatu ketika ada satu pondok pesantren pesen, nggak pernah beres-beres kepada beberapa orang, katanya muslim, katanya ini Pak Haji yang baik dan sebagainya, sampai anak santrinya, anak sekolahnya itu sudah kegedean, ukurannya beda, itu baju baru datang. Ini nggak itkon jadi penjahit, yang serius dong. Bikin sirup ternyata gulanya pakai campuran lagi, mana ihsannya? Gula bibit, gula apa ini? Enggak, kenapa ini umat Islam seperti itu? Enggak dengar hadis ini. Yang serius dong, itu akan membuahkan. Tampaknya kita memang keluar modal besar, tapi bukankah yang memberikan keuntungan adalah Allah? Ada berkah di balik itu semuanya. Dengan kejujuran kita di dalam kita berjual beli, itu ada berkah di balik itu semuanya. Sebab namanya tijarah kan penuh berkah. Nabi pernah melakukannya. Jadi orang itu kalau dagang dengan kejujurannya, ihsan, benar, kelihatannya untungnya nggak seberapa, tapi ternyata dia bisa membuat apa-apa. Tapi begitu sebaliknya, yang ada buah-buah, ada ilustrasi, ada bumbu-bumbu dusta dan sebagainya, lihat banyak utang, kena riba, segala macam dan sebagainya. Maka kita perlu serius dengan Allah. Kalau Allah menjanjikan, Allah menyuruh, tentu ada imbalan-imbalan khusus dari Allah yang kadang tidak kita sadari. Secara perhitungan memang, wah, saya enggak untung, tapi kayaknya pas-pasan untungnya. Tapi secara keberkahan tiba-tiba saja dimakan anak, jadi anak hidup. Tukang jahit juga enggak beres. Bikin sirup juga tambah gulanya ada. Apalagi ini, Masya Allah. Karena kita tidak mendengar hadis ini. Enggak serius. Proyek juga enggak serius. Besi ukuran ini dikecilkan biar nambah untung. Semen, ini, Masya Allah. Nah kalau orang-orang model begini itu adalah sama, yang dalam mengerjakan urusan dunianya itu juga acak-acakan. Itu urusan sholatnya juga sama, itu nggak serius, nggak ada itkon, nggak ada ihsan dia. Sehingga betul sholat pakai baju haram, sedekah pakai rezeki haram, haji dan umroh hasil rebutan waris. Karena dia ihsan, tidak serius di dalam melakukan kebaikan. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.